Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Anggota Komisi 3 DPR RI menekankan kepada para calon para calon Dewas KPK agar mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Komisi 3 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Dewas KPK diharapkan mampu menjaga kode etik dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi serta tidak diskriminatif dalam penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan, sebagai negara hukum yang demokratis, kekuasaan harus diawasi dan dibatasi, terutama dalam penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu, Dewas KPK berperan dalam mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK dalam upaya penindakan dan penyelesaian kasus-kasus korupsi agar tetap bermartabat dan sesuai aturan. Sebagai amanah reformasi, maka KPK itu diharapkan bisa melakukan pencegahan, penindakan, dan pendidikan terhadap dan kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Tapi memang untuk pencegahan, pendidikan itu tidak begitu seksi di tengah masyarakat. Masyarakat berharap agar KPK lebih fokus kepada penindakan, terutama kasus-kasus yang besar, yang itu mengganggu perekonomian masyarakat dan menghilangkan hak asasi manusia. Kita sadar bahwa KPK akhir-akhir ini mengalami penurunan kepercayaan terhadap masyarakat dan itu juga bisa dilihat dari turunnya indeks persepsi korupsi kita. Lebih lanjut, Nasir Jamil menekankan kepada para calon Dewas KPK agar mampu meningkatkan indeks persepsi korupsi dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK melalui transparansi, akuntabilitas, dan menjalankan kode etik secara profesional. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia mencapai 23 triliun rupiah. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI mendukung upaya optimalisasi sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 DPR RI mendukung upaya optimalisasi sektor kelautan dan perikanan untuk memperkuat ekonomi nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menyatakan strategi ekonomi biru perlu dijalankan sebagai upaya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia mencapai 23 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor ini. Pertama adalah keberpihakan Komisi 4 untuk mendukung dan sekaligus juga mengoptimalkan kerja-kerja di sektor kelautan perikanan. Potensinya luar biasa. Ya, ekonomi dunia itu saat ini didominasi oleh sektor perikanan kelautan. Ya, ekonomi global dan potensi ekonomi nasional kita dari kajian Bappenas itu hampir 23 triliun untuk sektor perikanan dan kelautan maritim. Dan ini sudah ditangkap oleh teman-teman di KKP, oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk program dengan strategi ekonomi biru. Ya, salah satunya adalah bagaimana nanti agar perikanan kita dikelola dan sekaligus juga mendapatkan kontribusi yang signifikan bagi negara. Salah satunya adalah program penangkapan ikan terukur. Ya, ini kita dorong untuk apa? Untuk keberlanjutan sumber daya ikan kita. Dalam skala global, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu penggerak ekonomi utama. Indonesia sebagai negara maritim memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor ini kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Halim dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan mengkritisi mekanisme penganggaran untuk menanggulangi bencana yang dinilai terlalu berbelit. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana agar lebih komprehensif dalam menangani bencana di Indonesia.
Cucun menyoroti perlunya penguatan kedudukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, baik dalam hal struktur kelembagaan maupun efektivitas dalam menghadapi situasi darurat bencana. Cucun juga mengkritisi mekanisme penganggaran untuk penanggulangan bencana yang dinilai terlalu berbelit. Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan dana yang bisa digunakan kapan saja untuk kebutuhan darurat sehingga respon terhadap bencana bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Nah ini kan BNPB juga mandek kemarin ya revisi undang-undangnya. Nanti kita akan bahas juga. Kemarin salah satu prolegnas yang akan menjadi prioritas adalah BNPB. Bukan hanya terkait kedudukan, banyak hal BNPB ini. Sehingga nanti struktur di bawah ini lebih kuat ketika tanggap darurat. Tadi saya sampaikan kan, Sumatera Utara ini dari total bencana 267, 237 terjadi di Sumatera Utara. Se-Sumatera ya. Itu makanya ya dukungan anggaran bukan hanya dari, kalau BPBD kan dari APBD provinsinya, BPD provinsi. Kalau BPBD kabupaten dari kabupaten kota. Kalau kami sih di nasional BNPB so far selama ini tertangani semua karena dipisah antara anggaran KL-nya, kementerian lembaga untuk BNPB-nya dan dana on call tadi yang kapanpun setiap saat itu bisa digunakan kalau terjadi bencana. Cucun berharap revisi undang-undang tersebut bisa memberikan solusi menyeluruh untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk alokasi anggaran dan koordinasi antar lembaga. Dari Sumatera Utara, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Produksi susu dalam negeri masih memenuhi 20% kebutuhan susu nasional setiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Komisi 11 DPR RI memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Tak hanya itu pemirsa, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan data BPS tahun 2022, produksi susu dalam negeri masih minim. Rata-rata berkisar 900.000 ton per tahun yang baru memenuhi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional yang mencapai 4,4 juta ton tiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Pertanian berencana melakukan impor sapi perah sebanyak 1,3 juta ekor.
Terus menurunnya kualitas produk susu dalam negeri juga jadi alasan impor dilakukan. Muhammad Khalid memberikan peringatan keras kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana impor sapi perah dan fokus mengatur strategi kebijakan yang lebih pro peternak lokal. Jika kita melakukan impor itu sudah menjadi pilihan akhir lah. Kalau sudah tidak terpenuhi di dalam negeri, maka kita bisa melakukan impor. Tapi kan proses yang kemarin seperti pembuangan susu dan sebagainya, itu yang sangat kita prihatinkan kan, karena kebijakan tarif kita yang tidak menguntungkan peternak kita, ya, sehingga ini yang perlu kita koreksi bersama. Jangan sampai kebijakan tarif, kebijakan perdagangan kita, impor kita itu justru merusak atau menghancurkan produk-produk peternak dari domestik. Kami secara pribadi juga sudah menyerukan, ya, korporasi-korporasi besar ini kan mereka hanya berpikir tentang untung saja, berpikir tentang bisnis saja, tetapi mereka nasionalismenya harus kita ingetin bahwa ada peternak-peternak lokal yang mereka ini juga memproduksi susu, ya. Kualitas bisa kita perbaiki, ya kan, tetapi kuota itu harus betul-betul diserap oleh korporasi-korporasi besar. Makanya kita juga dorong kepada Kementan harus pastiin susu-susu petani kita, peternak kita itu diserap oleh pasar korporasi di dalam negeri. Hal senada juga diungkap Herman Hairon bahwa kendala peternak sapi dalam proses penyaluran hasil produksi susu sapi kepada industri harus mendapatkan perhatian serius oleh Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait lainnya. Tak hanya itu, pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada peternak lokal sehingga hasil produksi susu dapat terserap dengan optimal oleh industri. Kalau produk dalam negeri terus diutamakan, kita optimis bahwa ke depan produk susu semakin meningkat terus, dan kemudian dengan terbukanya pasar terhadap susu masuk kepada industri-industri, maka juga produk susu akan bertambah terus. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kementerian Perdagangan bisa dong melakukan kebijakan ini. Untuk menghindari ketergantungan terhadap produk peternakan dari luar negeri, Rohimin Dahuri menekankan Kementerian Pertanian juga harus segera menentukan target pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri melalui pengembangan indukan sapi lokal. Tetapi ya kalau memang kondisi existing sekarang gitu ya, jumlah sapi itu ya kan lebih kecil ya daripada lahan pengembalaan ya atau pakan yang tersedia ya kan, kemudian produksi susu maupun daging sapi pun kurang. Nah, sedangkan induknya belum ada, boleh diimpor ya, cuman harus ditata itu, jangan sampai terus-menerus kita tergantung pada impor. Maksud ditata tuh adalah kita pun mengembangkan sapi indukan dalam negeri dong gitu ya. Bergerak cepat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka gerakan peningkatan produksi susu segar dalam negeri. Dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu, Amran juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal. Selain mengurangi ketergantungan akan impor, dukungan pemerintah terhadap peternak lokal diharapkan tidak hanya menjamin kesejahteraan peternak, tetapi juga memajukan sektor pertanian dan peternakan Indonesia secara berkelanjutan. Kenaikan harga pangan jelang Nataru selalu menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih, kenaikan harga pangan tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memicu inflasi dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2,
3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri. Jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 4 DPR RI menyoroti berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga pangan seperti pemantauan stok, distribusi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa jelang Natal dan Tahun Baru di bulan Desember mendatang, ternyata memang hari ini telah terjadi kenaikan harga bahan pokok di masyarakat dan ini dikhawatirkan akan kembali menurunkan daya beli masyarakat. Nah kemudian ini menjadi sorotan Komisi 4 tentang bagaimana kemudian tugas dari Bappenas bisa memberikan satu kebijakan yang solutif terkait dengan bagaimana bisa menstabilkan harga supaya nantinya ketika Nataru masuk, daya beli masyarakat bisa kembali normal dan bisa secara happy menjambut tahun baru yang akan di bulan mendatang. Nah, untuk membahas hal ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR, yakni Bapak Profesor Rohmin Dahuri dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Pak, tantangan kita terkait daya beli masyarakat ini, apakah dorongan Bapak terkait dengan supaya ke depan ini daya beli kita meningkat dan harga kembali stabil Pak, terutama jelang Nataru ini Pak? Iya, buat kami Komisi 4 DPR RI memandang fenomena kenaikan harga bahan pangan pokok ya setiap menjelang Nataru itu suatu yang aneh bin ajaib ya. Kenapa saya katakan aneh bin ajaib? Peristiwa ini kan sudah puluhan tahun berulang gitu. Setiap mau Nataru harga pangan itu meningkat. Nah harusnya pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk 2 tahun lalu harusnya bisa mengantisipasi itu. Kenapa demikian? Karena impor beras misalnya tahun lalu kan mencapai 3,6 juta ton dan sekarang target pemerintah 5, juta ton. Nah itu kemana itu beras impor itu? Bukankah beras itu dimaksudkan untuk stabilisasi harga gitu? Jadi kami terus terang tadi dirapat dengan pendapat dengan Kepala Bappenas ya benar-benar menelisik gitu ya. Kemana itu peran beras impor ya yang dimaksudkan salah satunya untuk menstabilkan harga di saat menjelang Nataru. Dan yang lebih parahnya tahun ini kan daya beli masyarakat dalam waktu setahun terakhir ini kan turun terus gitu ya. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga ya. Nah karena itu kami tadi kerasa kepada Kepala Badan Pangan Nasional supaya benar-benar beras yang dari impor kemarin berfungsi untuk menstabilkan harga menjelang Nataru. Terkait dengan hal itu Pak, tentu kan ini menjadi perhatian kita mengenai distribusi beras impor. Nah, langkah ke depan terkait dengan fungsi pengawasan Komisi 4 terhadap beras ini bagaimana Pak? Ya kami dari A sampai Z ya seluruh rantai pasok atau rantai suplai
kami mengawasi ya, mulai dari produksi, kemudian penyimpanan, sampai distribusi, sampai ke tangan konsumen. Kami akan awasi itu semua ya, karena Presiden Prabowo kan sudah tegas-tegas menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 4-5 tahun dari sekarang itu swasembada beras harus ditegakkan, dan yang dimaksud swasembada beras bukan hanya produksinya lebih besar daripada si konsumsinya, tetapi memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses pangan itu ya, terutama pangan pokok ya, dengan harga yang bisa dia jangkau. Yang ketiga adalah bahwa produsen pangan, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus hidup sejahtera. Jadi kami akan kawal betul ya, karena kadang-kadang kami juga masih menenggarai gitu ya, hal-hal yang sifatnya ada agenda terselubung gitu. Lalu kan terkait dengan hal ini tentu kita seringkali mendengar adanya semacam importir nakal, impor beras ini dari luar itu. Nah kemudian dari sisi bagaimana ke depan skema impor ini bisa tepat sasaran, saya kira itu perlu didorong Komisi 4. Nah, saran Bapak seperti apa Pak? Ya kami terus ya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian ya sebagai produsen pangan, yang kedua dengan Kementerian Perdagangan ya, kemudian dengan BPS ya, kemudian Bappenas dan Bulog ya, 5 instansi itu supaya data yang dipakai itu satu ya, karena selama ini kan sering ada perbedaan data tuh. Kalau menurut Menteri Pertanian bahwa beras itu sudah mencukupi, tetapi perdagangan kadang-kadang Bulog pun nimbrung ya bahwa enggak, produksinya kurang. Jadi kami Komisi 4 akan memastikan 5 instansi ini menggunakan satu data yang dikeluarkan oleh BPS gitu. Kalau faktanya bahwa produksi beras nasional itu sudah lebih besar daripada konsumsinya, maka kami akan mendesak pemerintah untuk stop impor. Karena tadi sekali lagi definisi swasembada pangan ya, dan itu keinginan Presiden Prabowo adalah produksi lebih besar daripada konsumsi. Prof, terima kasih atas wawancaranya Prof. Semoga lancar semua urusan di Komisi 4. Sehat selalu. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Profesor Rohmin Dahuri terkait dengan upaya Bappenas dalam menstabilkan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 4 akan terus memperkuat fungsi pengawasan agar nantinya kebijakan yang diambil dalam upaya menstabilkan harga bisa tepat sasaran dan juga memberikan impact di masyarakat agar kemudian nantinya daya beli masyarakat bisa kembali meningkat seperti sedia kala. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari ruang rapat Komisi 4 DPR. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Dia ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Aldi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu mengenai kasus dugem di dalam sel yang viral. Di sini Ketua Komisi 3 DPR RI balas dorong bersih-bersih lapas. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Baik, pemirsa, di sini Ketua Komisi 13 DPR RI yaitu Willy Aditya menyoroti viralnya kasus video pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tentunya terkait hal ini, di sini Willy Aditya meminta adanya pembenahan menyeluruh terkait lembaga permasyarakatan mengingat banyaknya kasus yang terjadi, pemirsa. Dan baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang disebarkan oleh seorang petugas lapas bernama Robi Adriansah, di mana napi bebas menggunakan ponsel hingga pesta narkoba di dalam Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Belakangan, Robi membuat video klarifikasi, mengaku telah disanksi mutasi karena menyebarkan video dilaporkan sebagai pecandu narkoba dan juga sedang dalam perawatan. Serta disebutkan juga mengkir tidak masuk kerja hingga puluhan hari. Tentunya menyikapi hal ini, Menteri Imigrasi dan juga Permasyarakatan yaitu Agus Adrianto telah meminta Kalapas dan juga Kepala Pengamanan Lapas dinonaktifkan untuk diperiksa. Dan oleh karena itu pemirsa, di sini Willy menilai perlunya reformasi besar-besaran dari jajaran petugas lapas dan juga pejabatnya agar semua dapat membuat program baru yang lebih menarik dan juga lebih baik. Selain itu, pemerintah perlu mengecek secara langsung kondisi fisik gedung-gedung lapas guna memastikan fasilitas dan juga program yang ada di dalam lapas benar-benar dapat membina napi untuk bertumbuh lebih baik, bukan malah sebaliknya. Dan pemirsa, di sini tentunya bukan cuma kasus yang di Ogan Ilir aja ya yang harus viral dulu baru ditindaklanjuti. Dan kita harapkan juga semoga Menteri Imigrasi itu melihat keseluruhan di seluruh Indonesia kasus-kasus seperti ini. Kita ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik, di sini rapat paripurna DPR RI Selasa lalu telah mengesahkan revisi Undang-Undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, yaitu tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Adis Kadir, didampingi oleh Wakil Ketua yang lain yaitu Saan Mustafa hingga Cucun Ahmad Samsurizal. Di sini pemirsa ada pun 4 pasal pada rancangan Undang-Undang DKJ mengatur tentang perubahan nomenklatur DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta pada anggota DPR, DPD, dan juga DPRD yang dilantik pada pemilu 2024. Sementara satu pasal lainnya menyangkut nomenklatur gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan kasus dugem di dalam sel yang viral. Di sini Ketua Komisi 13 DPR RI mendorong untuk bersih-bersih lapas, serta paripurna DPR RI yang mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ. Sekian dari saya, Rini Reski. Kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.